Dia mengatakan saya tidak tahu dirilah. Ya, memang Muriwali ini isi kepalanya kotoran. Nah, kalau Rudi Yohanes ini kelasnya kedai tua, maka di kepalanya itu penuh dengan tua. Tua yang memabukkan, mungkin tua yang busuk. Karena sudah mulai banyak orang Kristen itu yang salah kaprah tentang apologetika, tentang perdebatan. Banyak pemahaman Kristen Rudi Yohanes itu kacau. Misalnya, kemudian dikasih amplop besar, ya, Benny Hinn. Itu hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, Pak. Kata MYM ini di mata saya adalah sedikit radikal. Kenapa? MYM ini adalah seorang yang tidak konsisten, saudara. Saya kaget ya, berani juga dia ya. Tapi saya bukan orang kacangan yang dia seperti punya kebencian, katanya dendam kudus. Menggunakan bahasa-bahasa yang seolah-olah Alkitabiah. Dendam kudus. Saya barusan mendengar itu dendam kudus, saudara. Pak, Anda diam dulu. Sekarang kita melihat, ya, MYM sendiri melaporkan Julius terus menyerang juga kekristenan sampai saat ini, membabat golongan dari saudara kita Muslim, dari saudara Kristen juga dihajar, saudara, seolah-olah golongan mereka, saudara, dari kalangan reform itu paling benar di antara semua umat, baik itu di dalam kalangan kekristenan sendiri, apalagi di luar kekristenan, saudara. Tidak bisa menghargai namanya perbedaan. Ingin menanggapi Rudi Yohanes dalam ocehannya ketika menanggapi debat saya dengan Ustadz Zuma, ya. Dia mengatakan saya tidak tahu dirilah, ya, berdebat dengan Ustadz Zuma. Saya tidak ngerti kenapa MYM, kenapa Muriwali ini debat dengan Zuma. Saya tidak tahu apa yang dia kejar ini, begitu ya. Karena dia tidak cocok debat dengan Zuma. Memang Muriwali ini isi kepalanya kotoran, jijik aku melihatnya, katanya begitu ya. Nah, saya merasa perlu menanggapi ini, saudara. Sebetulnya saya sudah lama tidak menanggapi Rudi Yohanes, karena saya menganggap tidak penting untuk menanggapi dia. Tetapi kali ini saya ingin meluruskan kesalahan-kesalahan fatal dari ocehannya. Ya. Dan kalau saudara melihat di thumbnail itu ada tulisan kotoran di kepala Rudi Yohanes. Saya bukan bermaksud merendahkan atau menghina dia, tidak. Tapi dia sendiri yang mengaku Muriwali tidak cocok debat dengan Zuma yang kelasnya kedai tua. Kalau saya cocok karena kami sama-sama kelasnya kedai tua, katanya. Nah, kalau Rudi Yohanes ini kelasnya kedai tua, maka di kepalanya itu penuh dengan tua. Tua yang memabukkan, mungkin tua yang busuk. Sehingga ada kotoran. Itu banyak kotoran di kepala Rudi Yohanes. Dan itu diungkapkan dalam analisisnya terhadap debat saya dan Ustadz Zuma, ya. Yang bagi saya itu analisis kacangan, ya, yang tidak berbobot, ya. Tetapi ada hal yang saya mau luruskan yang penting bagi orang-orang Kristen. Ya, ini penting bagi orang-orang Kristen, ya. Jadi saya tidak mau menanggapi seluruh ocehan Rudi Yohanes di sana karena saya anggap tidak berbobot. Tetapi ada hal yang penting bagi orang Kristen yang saya mau sampaikan. Karena sudah mulai banyak orang Kristen itu yang salah kaprah tentang apologetika, tentang perdebatan. Itu ada yang menulis di live chat atau di kolom komentar YouTube saya mengatakan, ya, debat itu tidak sekedar membela iman Kristen. Loh, kok bisa begitu ya? Jadi debat itu mau dipisahkan dari penyampaian kebenaran firman Tuhan dalam apologetika, begitu ya. Jadi dikatakan debat itu bukan hanya sekedar sampaikan firman Tuhan, tapi teknik bagaimana mengalahkan lawan, teknik bagaimana menghindar, teknik bagaimana membuat lawan tidak berdaya, begitulah ya. Wow, ini sesuatu penyelewengan luar biasa. Apologetika yang dijalankan oleh orang Kristen dan yang kita pelajari dari Alkitab itu adalah menyampaikan Injil, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan doktrin-doktrin Kristen yang
dibutuhkan oleh orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Dan nanti ada pertanyaan-pertanyaan, kita menjawab, itu apologetika. Ya. Nanti ada sanggahan-sanggahan, serangan-serangan terhadap iman Kristen, kita memberikan pembelaan. Itulah apologetika. Dan di dalam apologetika yang semacam ini, di dalamnya itu ada perdebatan. Dan perdebatan ini hanyalah salah satu bagian dari apologetika. Bukan harus menyampaikan kebenaran, tapi arahnya tidak jelas. Banyak pemahaman Kristen Rudi Yohanes itu kacau. Misalnya, Yudas masuk surga. Ya, dia debat dengan Pak Esra Soru, debat dengan saya, tapi menang ngotot. Dikejar ke sini, lari ke sana. Dikejar ke sana, lari ke sini. Seperti Suma lah. Dan memang betul. Itu kelas kedai tua. Kira saya ini mungkin seperti pendeta-pendeta selama ini yang diundang, yang diatur-atur, kemudian dikasih amplop besar. Ya, Benny Hinn, itu hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, Pak. Jangan mengusik orang yang diurapi Tuhan, katanya. Wah, saudara, saya kaget ya, berani juga dia ya. Tapi saya bukan orang kacangan yang dia undang ya, dia bisa sogok-sogok kan. Dikira mungkin selama ini karena mereka pengusaha-pengusaha, ya pendeta-pendeta. Apalagi waktu itu saya kan siapa yang kenal, siapa yang tahu ya. Ya segelintir orang tahu saya reform, saya mengajar reform, makanya saya diundang. Tapi maksud saya nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan pakai media sosial kan orang lebih kenal, begitulah ya. Jadi saudara, saya pikir dalam hati ini orang dikira saya ini mungkin seperti pendeta-pendeta selama ini yang diundang, yang diatur-atur, kemudian dikasih amplop besar. Ya, saya langsung bilang, Pak, Anda diam dulu. Anda undang saya dan kasih saya waktu. Ini waktu saya bicara, saya belum selesai bicara, Anda diam dulu. Oh, dia kaget saudara. Kok ada pendeta berani ya? Kok ada pendeta berani menentang begitu ya? Karena mereka mungkin cukong-cukong, ya punya banyak uang. Saya bilang, Anda diam dulu. Saya bicara dulu. Anda kasih saya waktu, ini waktunya saya. Walaupun ini acaranya Anda. Dia diam. Saya bicara sampai selesai. Setelah saya selesai, saya serahkan. Tapi saya pikir dalam hati, saudara. Saya pikir dalam hati, ya. Ini kalau dia tidak minta maaf atau apa nanti, ya, dia interupsi saya, dia kasih amplop nanti saya pasti tolak. Tidak apa-apa saya bilang, ya. Ya, nggak diantar pulang, itu masuk ke dalam itu tempatnya, saudara. Itu memang tempat bisnis, itu agak masuk ke dalam itu lalu tidak ada angkot, tidak ada apa di situ. Saya pikir ya saya jalan kaki saja. Ya, saya sudah pikir jalan kaki. Saya sudah terbiasa susah, saudara. Ya, jalan kaki pelayanan berapa kilometer itu sudah biasa buat saya. Apalagi belasan tahun yang lalu saya kondisi masih lebih muda dari sekarang kan. Jadi saya pikir saya jalan kaki tidak masalah. Ya, saya sudah pikir ya jangan dia permain-mainkan hamba Tuhan. MIM polisikan Julius, ya. Tetapi dia sendiri dulu mencela Pastor Andi Simon ketika melaporkan Patri Smith. Ya. Nah, jadi ada firman Tuhan berkata bahwa sebelum melihat selumbar balok di mata saudaramu, keluarkan dulu balok di matamu, ya. Nah, saudara, pendeta MIM ini di mata saya adalah seorang hamba Tuhan yang kalau saya bilang sedikit, ini pandangan saya, saudara ya, sedikit radikal. Kenapa? Saya punya hak jawab juga karena dari golongan mereka sering mengatakan karismatik itu sesat, ya, ajaran palsu. Ya, saya nggak tahu dasarnya apa. Apakah karena ajaran yang diturunkan dari pendeta seniornya, ya, beberapa oknum-oknum reform, ya, dalam hari ini, saudara, saya harus sebutkan karena mereka pun sering menyebutkan karismatik. Ya, karismatik itu, saudara, seperti GBI, ya, kemudian juga Pantekosta, bahkan ada yang satu komplotan dengan mereka yang sering menyinyir dan terus-menerus menyinyir pendeta-pendeta karismatik. Itulah yang sempat dilaporkan Pastor Andi Simon. Nah, saudara, kita akan lihat perbandingannya. Saya jujur, ya, tidak ada masalah dengan laporan itu, ya. Apa yang dilakukan MIM tidak ada masalah. Kalau itu menurut dia pandang baik,
Dan ya menurut saya memang terkesan membela Yesus, saudara, Tuhan Yesus, ya. Namun ada baiknya juga untuk melihat keadilan perlakuan hukum kepada agama-agama yang ada di Indonesia. Itu baiknya, saudara. Tetapi lebih kepada yang saya lihat, MYM ini adalah seorang yang tidak konsisten, saudara. Seorang yang tidak konsisten. Pada saat Pastor Andi Simon melaporkan si PS, ya, yang sampai saat ini terus menyinyir kekristenan karismatik, yang juga dulu sering menanggapi saya, cuma malas saya menanggapi, saudara, ya. Dia menyinyir, ya, dengan mengatakan tidak punya kasih bersama dengan almarhum yang dulu juga itu saudara dari MS, ya, Bapak MS, Pendeta MS almarhum. Tidak punya kasih, saudara, ya. Masa saling melaporkan? Padahal kalau saya lihat kasusnya, memang Pastor Andi Simon itu lebih cocok melaporkan karena apa? Menfitnah. Ya, itu tidak ada salahnya karena ada proses hukum tersedia, fasilitas hukum di negara kita kalau seseorang difitnah. Dan memang tidak ada di Alkitab juga mengatakan kalau kamu difitnah jangan laporkan. Hanya dikatakan berbahagialah kalau difitnah. Itu tergantung kita. Kalau merasa dirugikan, kita serahkan kepada hukum yang berlaku, ya kan, saudara? Nah, tetapi kan kemudian kita melihat langkah daripada Pastor Andi Simon berubah lalu memberikan pengampunan kepada PS, ya, dengan syarat ya jangan diulangi lagi. Tetapi dia kan terus seperti punya kebencian, katanya dendam kudus. Menggunakan bahasa-bahasa yang seolah-olah Alkitabiah. Dendam kudus. Saya barusan mendengar itu dendam kudus, saudara. Ya, orang-orang yang hanya seolah-olah membungkus, ya, dirinya dengan Alkitab, seolah-olah itu Alkitabiah, padahal ya kebencian, saudara, sama aja kebencian, ya, terus menerus menyinyir kekristenan karismatik. Nah, kemudian sekarang kita melihat, ya, MYM sendiri melaporkan Julius yang diduga melakukan ujaran kebencian dengan video-videonya, ya, semacam menghina lah, saudara, Tuhan Yesus. Ya, saya melihat cara-cara daripada Bapak Pendeta MYM ini kurang Alkitabiah, saudara, ya, kurang Alkitabiah. Dia mencoba menggunakan cara-cara berpikir dia. Dan jujur, saudara, saya pribadi tidak terlalu mempermasalahkan ketika dia melaporkan, tetapi pribadi dia itu yang terus menyerang juga kekristenan sampai saat ini, membabat golongan dari saudara kita Muslim, dari saudara Kristen juga dihajar, saudara, dengan menyesat-nyesatkan dengan narasi-narasi. Ya, menurut saya juga itu adalah suatu narasi kebencian. Kenapa? Karena mengata-ngatai orang, saya berani bilang, Andi Simon menggunakan praktek perdukunan dengan menggunakan nama Yesus. Ini kan miris juga, saudara, apa yang dilakukan oleh MYM ini sebenarnya. Jadi semua dibabat. Seolah-olah golongan mereka, saudara, dari kalangan reform itu paling benar di antara semua umat. Baik itu di dalam kalangan kekristenan sendiri, apalagi di luar kekristenan, saudara. Tidak bisa menghargai namanya perbedaan. Tidak bisa mengerti namanya keberagaman. Bagaimana menafsirkan kitab suci. Bagaimana memandang Alkitab. Tentunya berbeda-beda cara orang untuk memperlakukan Alkitab, saudara. Apa yang mereka baca dan dia mau lakukan, yaitu cara pribadi-pribadi. Bagaimana dia bersekutu dengan Tuhan. Ada namanya rema. Bukan hanya logos, tetapi juga rema, firman Tuhan. Dan menurut saya, saudara, ada beberapa mereka yang hanya menyinyir golongan Kristen yang lain. Makanya ketika kekristenan diserang oleh saudara-saudara kita yang di luar Kristen, mereka seolah-olah membela. Ini kan lucu, saudara, ya, sedikit lucu.
Saya lebih melihat kepada pribadinya. Kenapa? Karena sering menyesat-nyesatkan orang, lalu berkata bahwa mereka lah Kristen sejati, tetapi apa yang kita lihat sekarang, kemakan sendiri kata-katanya dengan melaporkan Yulius, saudara. Yulius adalah orang yang tidak mengenal kebenaran, kalau toh pernah menjadi mungkin Kristen, ya saya menganggapnya bukan orang Kristen yang benar dan Kristen sungguh-sungguh. Sehingga dia bisa meninggalkan dan berbalik, meninggalkan Tuhan Yesus, saudara. Jadi biarlah apa yang saya sampaikan ini juga memberikan satu cara pandang, menjadi satu perenungan bagi saudara-saudara sekalian. Ya kalau misalnya MIM melaporkan, ya tidak ada masalah sih. Ada bagusnya juga untuk melihat bagaimana perlakuan hukum yang ada di Indonesia. Tetapi saya lebih melihatnya bahwa kita bereskan diri kita dulu pernah menyerang orang lain karena melaporkan, sekarang juga terkena kasus yang sama, saudara. Itulah yang saya sampaikan di awal firman Tuhan, bahwa lihat dulu selumbar balok di matamu sebelum melihat balok di mata saudaramu. Lalu berkata, saya keluarkan balok di mata kamu, padahal balok di mata kita lebih besar. Ini artinya lebih menghakimi, saudara.